mendapati saran dan masukan dari Ibu, kemudian juga arahan dari Ibu tadi sudah kita kenakan dulu Pak Don, dari tanggal 15 sampai tanggal 23. Persiapan Semarang jadi simbol ekonomi Jawa apa Bu? Ya tentunya semuanya harus dilakukan ya, baik dari sisinya pemerintah Kota Semarang juga stakeholder yang terkait dengan pariwisata, kemudian juga perdagangan, jasa, karena sesuai dengan visi misi Kota Semarang. Tadi sampaikan bahwa kalau kita bicara masalah infrastruktur, kemudian masalah sarprasnya ini sudah mencukupi, tetapi masih diperlukan lagi untuk kita melakukan komunikasi dengan negara lain gitu. Kemarin saya sempat ke Korea di mana ada tanda tangan LOI itu, disampaikan bahwa Kota Semarang ini belum terlalu dikenal gitu ya, sehingga kita harapkan kita harus lebih mengenalnya bentuknya apa, pasti harus tersatu berkolaborasi. Memang kalau untuk di tingkat nasional Kota Semarang sih sudah dikenal lah, tetapi belum dikit gitu loh. Jadi belum yang bagaimana orang itu datang kemudian ditambah berinvestasi, kemudian orang juga bisa membeli lebih banyak gitu ya di Kota Semarang ini. Nah, ini yang kita harapkan tidak hanya dari Dinas Pariwisata, tapi kalau namanya simpul ekonomi Jawa pasti semua dinas ini harus terlibat, stakeholder yang lainnya harus terlibat. Tidak hanya dengan hotel saja, tidak aja dengan restoran, tetapi dengan perbankannya, dengan dinas-dinas lainnya yang terkait dengan namanya simpul ekonomi ini kan ya semuanya menyangkut gitu. Ini yang diharapkan, ini adalah awal gitu ya. Nanti dari sisi pariwisata atau sisi dari sarana prasarana di sarprasnya, mungkin kayak akomodasi ini sudah siap, tetapi yang lainnya harus sudah siap juga. Kalau hotel dan restoran sendiri harus mempersiapkan apa Ibu? Ya tentu yang pertama kita ini kan sudah jalan, tapi saya lihat kan belum terlalu banyak kolaborasi dengan pemerintah gitu ya. Jadi kayak tadi nih saya lihat di bawah ibu-ibu banyak cuma duduk-duduk gitu ya. Kenapa tidak di situ kalau mamnya ya ini saling take and give lah ya gitu. Jadi di sana mungkin dibuatkan nggak harus tiap hari lah gitu, tapi di saat-saat mungkin sebagai test case lagi high season seperti ini ya kan bisa dibuatkan mungkin pojok UMKM gitu ya. Ada beberapa hotel yang sudah melakukan seperti itu, sudah memberikan tempat untuk UMKM gitu ya. Kemudian nanti mungkin suatu saat ada bisnis matching gitu ya. Jadi mungkin hotel-hotel itu juga bisa mengundang dari berbagai kalangan untuk mungkin mengenalkan bagaimana kondisi di di hotel masing-masing gitu ya. Karena pasti banyak juga orang yang nggak ngerti, tapi sebaliknya gitu pemerintah kota juga harus seperti itu. Namanya ada kegiatan-kegiatan kita ajak ini, ada hotel-hotel untuk kita ajak untuk berkolaborasi dan sebagainya. Promosi ke luar negeri itu ya Bu? Betul juga. Ya? Makanya tadi saya minta coba buatin deh ini satu brosur gitu ya, tapi di situ mencakup ada hotel, ada restoran yang besar-besar gitu ya. Kemudian ada kolaborasi apa sih yang bisa mendapatkan benefit seorang wisatawan atau seorang pengusaha itu datang ke Kota Semarang. Tadi sempat menyinggung badan pariwisata seperti itu. Iya, memang harusnya memang ada badan pengelola pariwisata di mana itu menjadi partner dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, ini yang sedang disusun. Moga-moga nanti saya memang minta dari badan promosi pariwisata itu juga harus orang-orang dari hotel, dari restoran, dari mungkin agent travel dan sebagainya. Jadi orang yang benar-benar sebagai pelaku, bukan orang di luar itu gitu. Sehingga saya minta dari Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk menyusun dan orang-orangnya itu benar-benar orang yang in charge di bidangnya. Oke, siap. Jadi selama ini memang belum ada yang badan pariwisata untuk mengelola sendiri gitu ya? Belum, memang sebenarnya kan itu sesuai aturan kan ada untuk dibentuk badan pengelola. Nah ini kemarin saya minta kepada Pak Wing untuk disusun, tapi harus orang-orang yang
incas di bidangnya itu. Jangan orang di luar itu masuk nanti malah nggak mudeng gitu kan. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.